Ibu ada Bu. Ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Mari kita sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, Bapak minta kesediaannya kepada Pak Anak Alhamid untuk memimpin doa ini. Baik, Pak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Alhamid. Selanjutnya berhubung kita masih di bulan Agustus, di mana bulan ini adalah siapa yang tahu bulan ini? Bulan kemerdekaan kita. Kita. Bertepatan pada tanggal berapa? 17 Agustus, Pak. 17 Agustus tahun 45. Berarti di tahun 2022 ini sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 7 ya? tahun, Pak. 27 tahun. Iya, pintar anak-anak Bapak ya semua. Baik, untuk memulai kegiatan kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Boleh anak Siti dipimpin kelasnya untuk menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Baik, kawan-kawan, marilah sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Pada bangsa merdeka, kembali merdeka, merdeka. Lama hayat masih di setia Indonesia kita tetap setia membela negara kita. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, hadir semua ya. Anak-anak Bapak, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap, Pak. Baik. Siap, Bapak. Ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita masuk pada materi penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Jadi itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun untuk memulai sebelum masuk ke materi, Bapak ingin ngajak anak-anak Bapak dulu untuk agar semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Sehingga nanti bisa menyelesaikan segala kegiatan, rangkaian kegiatan yang akan kita kerjakan bersama. Untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan tepuk PPK. Sudah tahu semua tepuk PPK? Sudah, Pak. Iya, Sudah, Pak. ya, sehingga
Mari kita bangkitkan semangat dengan kita bertepuk PPK. Bapak yang memimpin ya. Baik. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Ya, hebat anak-anak Bapak semua. Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran matematika kelas 5 yang mana pada hari ini akan Bapak sampaikan kegiatan kita. Di sini Bapak akan menyampaikan permasalahan terkait penjumlahan pecahan. Jadi anak-anak Bapak perhatikan, nanti akan Bapak sampaikan satu permasalahan yang mana nanti sama-sama akan kita selesaikan. Contohnya pertama yang dengarkan anak-anak ya. Contoh permasalahan. Pak Ahmad memiliki sebidang tanah yang akan dibagikan ke 3 anaknya. Nah, satu bidang tanah yang akan dibagikan kepada 3 anaknya. Ya. Anak pertama mendapat 1/2 bagian. Kemudian anak kedua dan ketiga masing-masing mendapat 1/4 bagian. Jika anak kedua memberikan bagian tanahnya kepada anak pertama tadi 1/2 bagian, tentukan jumlah bagian yang diperoleh anak pertama. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita selesaikan. Ini satu soal cerita yang mana kita akan menyelesaikannya nanti. Namun terlebih dahulu sebelum mengerjakan itu, sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, materi yang mengenai penjumlahan pecahan, Bapak mempersiapkan bahan ajar yaitu menggunakan media PowerPoint interaktif yang mana di dalamnya sudah Bapak buat sedemikian rupa. Ada juga di dalam slide PowerPoint ini video. Anak-anak perhatikan semua dengan baik dan teliti. Siapkan buku catatannya karena nanti dari penjelasan video itu akan kita ulas kembali. Akan ada materi yang akan kita tindak lanjuti. Boleh Bapak tampilkan? ya Pak. Ya, ya. Kita putar sama-sama ya. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya, baik ya. Jadi media pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Baik, anak-anakku sekalian. Coba diperhatikan. Nah, ini materi penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Kompetensi dasarnya yaitu, ini kompetensi dasar ya, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. 3.2. Ada 2 kompetensi dasar yang akan kita capai di sini. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Selanjutnya, nih, tujuan pembelajaran yang itu 1, melalui gambar dan video yang disajikan dalam slide PowerPoint, siswa dapat menguraikan konsep penjumlahan
dua pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. Nah, yang kedua, tujuannya adalah setelah menguraikan konsep penjumlahan dua pecahan yang berbeda dengan cara menyelesaikan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda, siswa dapat menyimpulkan konsep penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Nah, tujuan yang ketiga yang harus kita capai adalah siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua pecahan penyebut berbeda dengan tepat. Nah, perhatikan, dalam suatu pecahan angka bagian atas dan angka bagian bawah, pecahan itu memiliki makna yang berbeda. Ini adalah 1/2. Angka 1 di bagian atas sebagai pembilang atau bilangan bagiannya. Sedangkan angka 2 di bawah, ya, bawah sebagian penyebut, sedangkan angka 2 bagian bawah sebagai penyebut atau jumlah dari bagian. Jadi yang di sini materi kita yang berbeda adalah angka yang di bawah. Angka yang di bawah atau penyebut. Oke, kita lanjut. Penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Oh, ini sebenarnya kita sudah sampai ke ke video. Bapak akan tampilkan video pembelajaran. Ini dia ya. Anak-anakku sekalian. Diperhatikan. Semuanya perhatikan video pembelajaran ini. Nah, lagi loading. Nah, dari perhatikan ini, harapan Bapak nanti anak-anak bisa mengerti cara mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Selamat menyaksikan. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan berbeda penyebut, ada berbagai cara. Salah satunya menggunakan ilustrasi gambar. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. 1/2 ditambah 1/4. Kita buat dua buah gambar yang besarnya sama. Kemudian satu buah gambar kita buat pecahannya 1/2. Satu gambar lagi kita buat pecahannya 1/4. Ingat ya, cara membuat pecahannya diarsip. Kemudian kita gabungkan bagian 1/2 dengan 1/4. Maka diperoleh 3/4. Cara selanjutnya adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Pecahan 1/2 ditambah 1/4. Penyebutnya adalah 2 dan 4. Maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Setelah itu, KPK-nya kita bagi dengan penyebut yang pertama. Kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Hasilnya 2. Dengan cara yang sama, 4 dibagi 4. Hasilnya 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan. 2 ditambah 1. Hasilnya 3/4. Contoh kedua. 2/3 ditambah 2/9.
Penyebutnya adalah 3 dan 9, sehingga KPK-nya adalah 9. Langkah selanjutnya, 9 dibagi 3. Hasilnya dikalikan 2. Ketemu 6. Kemudian 9 dibagi 9. Hasilnya 1 dikalikan 2. Ketemu nilainya 2. Karena penyebutnya sudah sama, 6 ditambah 2. Hasilnya 8. Jadi 2/3 tambah 2/9 sama dengan 8/9. Cara selanjutnya untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut beda adalah menyamakan penyebut dengan mengalihkan penyebutnya. Sebagai contoh, 1/2 ditambah 1/4. 2 dikali 4, maka hasilnya 8. Kita taruh sebagai penyebut. Setelah itu, kita kalikan silang antara 4 dan 1 dan 2 dengan 1. 4 dikali 1, hasilnya 4. 2 dikali 1, hasilnya 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka 4 tambah 2 sama dengan 6/8. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Contoh selanjutnya, 2/3 ditambah 2/9. 3 dikali 9, hasilnya 27. Kemudian kita kalikan silang, 9 dikali 2, hasilnya 18. 3 dikali 2, hasilnya 6. Maka tinggal dijumlahkan 18 tambah 6, sama dengan 24/27. Kita sederhanakan menjadi 8/9. Apakah masih ada cara yang lainnya? Ya, masih ada, yaitu menggunakan konsep pecahan senilai. Contoh, 1/2 ditambah 1/4. Kita cari pecahan yang senilai dengan 1/2 terlebih dahulu, yaitu 2/4, 3/6, dan selanjutnya. Karena salah satu penyebutnya 4, maka kita ambil yang pecahan 2/4. Jadi 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Contoh kedua, 1/2 ditambah 1/3. Pecahan yang senilai dengan 1/2 yaitu 2/4, 3/6. Pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6, 3/9, dan seterusnya. Kita lihat pecahan yang senilai tersebut mempunyai penyebut yang sama yaitu 3/6 dan 2/6. Maka 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Selanjutnya, silahkan diselesaikan soal latihan berikut. Pilihlah cara yang menurut kalian mudah. Selamat menikmati. Nah, ini dicatat dulu soalnya ya. Anak-anakku, Ya, Pak. soal ini dicatat. Nanti kita akan selesaikan sama-sama. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video ini? Apakah sudah tergambarkan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dua bilangan berpenyebut berbeda? Apakah sudah ada gambaran?
anak-anakku sekalian sudah ada gambaran, sudah memahami. Jadi dalam pelaksanaan mengerjakan penjumlahan bilangan dengan dengan berpenyebut berbeda ini itu banyak sekali caranya. Ya, anak-anakku sekalian, yang mana tadi sudah kita saksikan dalam video itu ada beberapa cara. Nah, Bapak harap anak-anakku sekalian bisa memahami dengan apa yang tadi sudah dilihat. Nah, Bapak tanya dulu, nah Irna, apa kesimpulan dari video tadi? Kesimpulannya banyak cara untuk mencari penjumlahan dua pecahan ya Pak. Iya, benar, pintar sekali ya. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dengan berpenyebut berbeda. Terus untuk Siti, apa yang dilihat tadi? Apa yang bisa disimpulkan oleh anak Siti? Dari video tadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda itu bisa dengan cara menggunakan kelipatannya, Pak. KPK dari penyebutnya. Jadi dengan kita memperhatikan video tadi, tergantung dari kita bagaimana cara yang bagi kita mudah untuk kita terapkan, jadi bisa kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, dari catatan penting yang dari video tadi adalah dalam penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama itu pastikan semua pecahan berpenyebut sama. Ya, kemudian jika terdapat operasi dengan pecahan yang tidak berpenyebut sama, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi itu anak-anak kata kuncinya itu. Jadi kita harus menyamakan bilangan yang di bawah. Yaitu penyebut. Ya. Ini ada sedikit gambaran nih penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama. 1/2, 1/6, 4/6. Ini ada gambarannya, cara mengerjakannya 1/2 seperti yang ada di video tadi yang kita amati. Selanjutnya juga penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, ini tidak sama cara pengerjakannya. Bapak harap semua bisa. Nah, kesimpulannya dari beberapa contoh yang ditampilkan tadi, baik dari video dan contoh yang Bapak buat, dapat kita tarik sebuah kesimpulan atau konsep, ya, bahwa penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Ya, kemudian pembilang dapat dijumlahkan. Jadi sampai di situ Bapak harap Bapak paham atas apa yang sudah kita lalui ini. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, mari sama-sama kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, nanti hasil pengerjaannya kita tampilkan pada di depan kelas ini. Ya, silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. LKPD 1. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, dicoba ya. Coba Nak Irna ditampilkan, maju ke depan, nampilkan LKPD-nya. 1/3 ditambah 3/6
sama dengan, nah, saya bikin yang seperti ini yang saya suka, Pak. Aduh. Iya, baik Sebentar. sekali ya. Ya. Bagus, Nak Irna. Coba Nak Siti, tampilannya, pengerjaan LKPD-nya bisa dipresentasikan di kelas kita. Yang nomor 2 ya, Pak. Iya, pinter. Jadi nomor 1 sudah Nak Irna. Coba Nak Siti. Ya, 3/4 ditambah 1/3. Ini hasilnya, Pak. Yang nomor Ya, 2. bagus sekali. Bentar ya, sudah ya. Berarti dari mengamati video materi kita, anak-anak Bapak lihat sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, Bapak harapkan ini memang benar-benar bisa dipahami untuk kegiatan kita selanjutnya. Ya. Baik. Nanti tugasnya dikumpul sama ketua kelas dan akan Bapak koreksi, nilai, nanti akan Bapak kembalikan lagi. Ya, silakan kumpulkan LKPD-nya, tugasnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, mari sama-sama kita menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Kemudian, apakah anak-anakku sekalian menyukai pembelajaran hari ini? Bapak tanya terlebih dahulu. Nak Herna, apa yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang pecahan menyamakan penyebut yang berbeda. Pintar. Ya. Selanjutnya, cukup itu ya. Selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, Pak. Ya, kenapa? Kenapa menyenangkan? Karena Bapak tadi menyajikan video Iya. dan Jadi gambar-gambar, jadi kami bisa lebih paham lagi. baik. Jadi dengan menggunakan media yang tidak seperti biasa Bapak mengajar, dengan menggunakan media ini, harapan Bapak, anak-anak Bapak semua makin termotivasi, makin giat belajar, makin semangat belajar, sehingga nanti nilainya pun akademinya membaik. Itu harapan Bapak ya. Baik, sudah di penghujung kegiatan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Bapak terlebih dahulu menyampaikan ada materi yang akan kita pelajari untuk selanjutnya, masih mengenai tentang pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, baik. Untuk mengakhiri ini, Bapak minta Nak Alhamid memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Nak Alhamid. Baik, Bapak. Siap, Guru. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan rajin belajar.